Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita, untuk mengkaji ilmu ketuhanan, untuk meneruskan kajian kita tentang ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi sifat-sifat Tuhan. Kita sudah menjelaskan bahwa sifat Tuhan itu dibagi menjadi dua. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah juga dibagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dan penjelasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ringkas saja, sifat thubutiyah adalah sifat kesempurnaan yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat salbiyah adalah sifat yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat thubutiyah dibagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat zatnya Allah yang bisa dipahami tanpa kita melihat makhluk-makhluknya. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang bisa difahami dengan kita melihat makhluk-makhluknya. Sifat fi'liyah adalah sifat yang akan disandang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ia menciptakan, tatkala ia berbuat. Ini adalah ringkasan daripada pembahasan sebelumnya untuk bisa masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan bahwa para ulama teolog mereka berbeda pendapat tentang jumlah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan bahwa selama sifat itu sempurna dan layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kepada sifat thubutiyah. Jadi tidak bisa kita batasi dengan beberapa sifat saja. Adapun sifat dzatiyah, para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlah daripada sifat dzatiyah. Kalau tadi adalah sifat thubutiyah, bahwa mereka juga berbeda pendapat jumlahnya. Sekarang giliran sifat dzatiyah. Tapi dalam pembahasan kita ingin mengambil pendapat teolog mutaakhir, teolog-teolog
masa kekinian, ya, mereka menyebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 sifat. Yang pertama adalah al-hayah, hidup. Kedua adalah al-ilm, berilmu. Ketiga adalah al-qudrah, itu kuasa. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin bahas satu persatu. Mari kita mulai membahas tentang sifat pertama zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan atau hidup. Kalau kita ditanya tentang definisi hidup, maka bahasa kita tidak bisa menjelaskan tentang arti daripada kehidupan. Makna hidup saking jelasnya, sehingga kita tidak bisa menjelaskan definisi daripada hidup dengan kata-kata. Kan ada sesuatu yang memang jelas, gamblang, mudah difahami, tapi kita sulit untuk memilih kata dalam mensifati dan mendefinisikan sesuatu sendiri. Itu banyak kita dapatkan. Seperti kita memiliki perasaan tertentu ini, perasaan senang. Kita tidak bisa menjelaskan perasaan kita dengan kata-kata. Kita juga dengan sifat hidup yang Allah miliki. Kita tidak akan bisa mendefinisikan sifat hidup. Dan kalau seandainya pemirsa mendapatkan definisi sifat hidup, maka kebanyakan para ulama teolog mensifati sifat hidup dengan apa? Dengan alamat atau ciri-cirinya, seperti berilmu, seperti berkuasa. Ini adalah pembahasan tentang definisi sifat hidup. Ringkas, bahwa sifat hidup itu adalah jelas. Hidup memiliki arti yang jelas, sehingga tidak perlu kita definisikan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu hidup. Ini adalah pembahasan yang kita ingin sampaikan kepada pemirsa dan pendengar yang terhormat. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa dengan metode rasional kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, dan kita ingin memakai metode tersebut. Bukankah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud? Bukankah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna? Bukankah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kekurangan? Ini adalah satu keyakinan, satu konsep yang sudah kita buktikan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau kita sudah mengakui kebenaran tentang konsep ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kekurangan, Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna, maka kita beralih kepada persoalan kedua. Sekarang kita melihat bahwa tentang hidup, ya. Hidup itu apakah merupakan sifat kesempurnaan atau tidak? Dan bisa kita jawab dengan tegas, dengan cepat, bahwa hidup adalah kesempurnaan. Kenapa? Karena hidup adalah satu simbol bahwa seseorang memiliki kesempurnaan. Sehingga kalau orang itu akan meninggal, dia akan merasa takut. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan segalanya. Karena dia akan fana.
Sehingga kita sudah bisa memahami dengan jelas ya bahwa hidup adalah sifat yang sempurna. Coba kita gabungkan antara premis pertama ya, keyakinan kita pertama bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, dengan premis yang kedua bahwa hidup adalah sifat sempurna. Kita gabungkan bahwa karena hidup adalah sifat yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki sifat yang sempurna, maka bisa kita katakan atau ambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup. Sangat simpel menjelaskan sifat yang pertama daripada sifat hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah bahwa kita juga memiliki kehidupan. Kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah ciptaan Allah dan kita memiliki kehidupan, maka Allah pasti memiliki kehidupan. Karena semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah adalah pencipta kita, maka Allah pasti memiliki kehidupan. Karena tanpa pemberian Allah kita juga akan mati, tidak memiliki kehidupan. Inilah argumen simpel tentang sifat yang pertama daripada sifat hati Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita, mari kita bersama-sama membaca dan melihat tentang pembuktian sifat hidup dalam kacamata Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menekankan tentang sifat hidup bagi dirinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini ada di surah Al-Mulk ayat 2. Artinya, bahwa dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Mana orang atau mana di antara kalian yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kematian dan pencipta kehidupan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehidupan, maka ini satu hal yang aneh. Terus dia menciptakan kehidupan dari mana? Dia menciptakan atau memberikan kehidupan kepada manusia dari mana? Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat jelas dan sangat gamblang. Kemudian di ayat lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang dia tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat hidup yang Allah miliki itu tidak akan sirna, tidak akan lepas dari dirinya. Jadi taruhlah kita meyakini Allah itu hidup. Oke, kita meyakini Allah itu hidup. Tapi mungkin saja Allah nanti mati juga seperti kita. Mungkin ini akan muncul di sebagian orang ya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala nanti akan sirna seperti kita. Kita memiliki kehidupan sekarang. Tapi boleh jadi nanti setahun, 2 tahun, 4 tahun kemudian kita meninggal. Kita tidak hidup lagi deh. Ini mungkin muncul di sebagian benak pemirsa. Jawabannya adalah tadi dari Al-Quran ya, sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggal, la yamut. Bukan seperti kita. Ditambah lagi dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Kalau maha sempurna, masa sih
Allah Subhanahu wa taala akan sirna, ini kan tidak sesuai dengan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mensifati dirinya Al-Hayy, Maha hidup. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian diikuti dengan sifat hidup, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya zat yang memiliki sifat hidup yang tidak akan sirna, yang tidak akan mati, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada Allah dan bisa sirna. Kenapa? Karena kehidupan mereka bukan milik mereka sendiri. Kehidupan mereka adalah amanah. Kehidupan mereka pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemberian, ketika bukan hakiki, bukan milik mereka sendiri, maka sudah sewajarnya kehidupan ini bisa terlepas, atau kehidupan ini akan bisa diambil dari zat mereka. Inilah pembahasan tentang sifat pertama dari sifat dzatiyah. Dan insya Allah kita akan membahas sifat-sifat dzatiyah di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.